Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Aris Nantin dan hari ini kita akan bermain game Quizland dan game ini adalah game tanya jawab. Jadi hari ini kita tidak perlu bermain game yang ekstrim-ekstrim, tidak perlu bermain game yang memacu adrenalin dan hari ini kita sedikit mengasah otak ya. Kita akan bermain sambil belajar karena tidak bagus juga kalau kita harus main game terus-menerus. Jadi sambil main game kita sambil belajar. Ya, hitung-hitung kita mendapatkan sedikit pengetahuan dari game karena kalau kita bijak memakai aplikasi pasti kita akan mendapatkan manfaatnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sekarang di sini kita disuruh menyebutkan usia kita ya. Di sini tertera sebutkan usia Anda untuk mendapatkan pertanyaan yang lebih menarik. Mungkin di saat kita memilih usia di 7 tahun, mungkin pertanyaannya pun disesuaikan dengan umur. Oke, berarti kita sesuaikan dengan umur saja, berarti umur saya 20, jadi kita memilih 20 dan moga-moga pertanyaannya tidak terlalu susah ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai. Kita lihat gimana prosesnya. Oh, berarti kita dari tahap 1 dulu di sini. 1, 2, 3 dan tadi cukup banyak ya levelnya. Oke, di sini pertanyaannya. Nah, buah apakah yang digambar? Oh no, ini terlalu mudah sekali. Ini durian. Dan di sini bisa kalian lihat sendiri, di sini ada pengertiannya, durian adalah nama buah tropis yang berasal dari wilayah Asia Tenggara. Ternyata game ini sangat membantu sekali ya. Di sini ada pertanyaannya dan ada keterangannya juga. Jadi ini bagus sekali untuk kalian yang masih sekolah dan masih berusia ya SD ke bawah, ini sangat bagus sekali untuk kalian karena di sini banyak sekali pengetahuannya. Karena di saat kita menjawab dan di sini pun ada pengertiannya juga. Oke, kalau gitu kita lanjutkan lagi ke pertanyaan yang selanjutnya dan di sini ada 2 pertanyaan lagi ya. Oke, kita pilih ini saja. Siapa yang hidungnya bertambah panjang saat berkata bohong? Mungkin untuk kalian yang kelahiran di tahun 2000-an pasti kalian tahu filmnya dan mungkin di tahun-tahun sekarang udah jarang sekali ya. Oke, sekarang kita klik Pinocchio. Tidak mungkin salah, betul. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini ada keterangannya ya. Pinocchio adalah tokoh novel anak-anak yang berasal dari Italia. Pinocchio, boneka buatan yang hidup. Hidupnya akan memanjang setiap kali berbohong. Jadi untuk kalian semua jangan dibiasakan berbohong ya. Karena bohong itu tidak baik. Dan kalau bisa ya tetap berkata jujur apa adanya. Oke, di sini banyak sekali keterangannya. Dan mari kita lanjutkan lagi ke pertanyaan yang selanjutnya. Oke, yang ini udah gambar yang coba kita atas ya. Mungkin ini pertanyaan sains. Oke, betul. Planet apa yang juga disebut planet merah? Planet apa yang disebut juga planet merah? Oke, sepertinya Mars. Betul, ini terlalu easy. Oh, di sini ada yang menjawab Merkurius juga ya. Hebat. Dan di sini ada keterangannya, Mars adalah planet terdekat keempat dari matahari. Namanya diambil dari dewa perang Romawi. Oh, baru tahu saya namanya. Ternyata diambil dari dewa perang ya. Kenapa tidak diambil dengan nama-nama Indonesia, kan bagus ya kan? Karena tampak dari jauh berwarna merah, kemerahan. Ini disebabkan oleh keberadaan besi 3 oksida di permukaan planet Mars. Mars adalah planet berbatuan dengan atmosfer yang tipis. Di permukaan Mars terdapat kawah, gunung berapi, lembah, gurun, dan tudung es. Periode rotasi dan siklus musim Mars mirip dengan bumi. Di Mars berdiri Olympus Mons, gunung tertinggi di tata surya, dan Valles Marineris, lembah terbesar di tata surya. Selain itu, di belahan utara terdapat cekungan Borealis yang meliputi 40% permukaan Mars. Oh, seperti itu. Saya juga baru tahu. Dan ini benar-benar game yang sangat bagus sekali untuk kalian yang ingin bermain sambil belajar karena banyak sekali pengetahuan yang ada di dalam game ini. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Yang ini udah. Oke, akan kita coba yang ini. Manakah dari tipe berikut merupakan komputer portable? Tablet, kuda-kuda, kanvas, album. Tablet. Ini terlalu mudah. Oke, di sini ada lagi pengertian dari jawaban kita. Sebab elektronik atau komputer tablet atau ringkasan tablet adalah suatu komputer portable lengkap yang
seluruhnya berupa layar sentuh datar. Dan panjang sekali ya pengertiannya. Intinya tuh banyak sekali jenis-jenis tablet ya. Dan sekarang pun sudah merajalela. Oke, mari kita lanjutkan lagi dan kita pilih pertanyaan ini. Oke, kita lihat. Nah, Palung Mariana adalah titik terdalam di bumi. Di laut atau samudra manakah palung itu berada? Ini dia. Ini pertanyaan yang sulit sekali, teman-teman. Saya pun tidak tahu. Oh, di sini juga ada petunjuknya ya. Kita bisa memilih di bawah ini, tapi tidak usah. Kita tidak perlu petunjuk, kita bisa nebak. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin Samudra Pasifik. Oke, betul ternyata. Dan di sini ada keterangannya. Bisa kalian baca sendiri. Oke, saya bacakan saja. Palung Mariana adalah Palung Marianas, adalah palung yang paling dalam yang diketahui. Dan lokasi terdalamnya berada di kerak bumi. Wow, luar biasa ya. Jadi pengen ke sana. Palung ini terletak di dasar barat Laut Samudra Pasifik, sebelah timur Kepulauan Mariana di 11 derajat 21 lintang utara dan 140 derajat 12 bujur timur, dekat juga dengan negara Jepang. Palung ini merupakan batasan di mana dua lempeng tektonik bertemu. Zona subduksi di mana lempengan Pasifik disubduksi di bawah lempengan Filipina. Kedalaman dari palung ini jauh di bawah permukaan laut, lebih jauh dari ketinggian Gunung Everest di atas permukaan laut. Palung ini memiliki kedalaman maksimum 10.911 meter, 35.798 kaki di bawah permukaan laut. Kalau dihitung menurut garis lintang dan garis bujur bumi, palung ini berada 6.366,4 km dari pusat bumi. Samudra Arktik di sisi lain dengan kedalaman 4 km. Memiliki jarak dasar laut dengan pusat bumi sebesar 6.352,8 km atau 13,6 km lebih dekat. Sangat membantu sekali. Jadi sekarang kita tahu Palung Mariana itu ada di daerah Samudra Pasifik dan kedalamannya itu ternyata hampir mencapai kerak bumi ya. Oke, ini sangat luar biasa sekali. Mari kita lanjutkan lagi. Kita jawab lagi yang ini. Bakso adalah nama makanan dalam hidangan negara mana? Ayo. Setahu saya sih Indonesia, tapi ada lagi Cina, tapi nggak ada. Oke, Indonesia saja. Betul, teman-teman. Bakso atau bakso adalah jenis bola daging yang lazim ditemukan pada masakan Indonesia. Bakso umumnya dibuat dari campuran daging sapi, giling, dan tepung tapioka. Akan tetapi ada juga bakso yang terbuat dari daging ayam, ikan, atau udang, bahkan daging kerbau. Dalam penyajiannya, bakso umumnya disajikan panas-panas dengan kuah kaldu sapi bening, dicampur mie, bihun, toge, tahu, terkadang telur, dan ditaburi bawang goreng dan seledri. Bakso sangat populer dan dapat ditemukan di seluruh Indonesia, dari gerobak pedagang kaki lima hingga restoran besar. Berbagai jenis bakso sekarang banyak ditawarkan dalam bentuk makanan beku yang dijual di pasar swalayan ataupun mal-mal. Irisan bakso juga dapat dijadikan pelengkap jenis makanan lain seperti mie goreng, nasi goreng, ataupun capcay. Bakso dapat ditemukan di banyak tempat di Indonesia, mulai dari PKL, maksudnya itu pedagang kaki lima, hingga restoran kelas atas. Dan di sini banyak. Oh, udah selesai ya. Oke, ternyata itu bakso itu nama baksonya itu dari Indonesia. Tapi kalau yang kita tahu ya, saya juga tahunya dari sumber lain. Kalau bakso itu sebenarnya, kalau nggak salah ini juga ya, dari Cina, dari daerah Cina. Tapi ya mungkin bener kali dari Cina ya. Cina merembet ke Indonesia. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Oke, di sini kita lihat pertanyaan yang di paling atas. Nah, di sini oke. Jenis buah apakah ini? Aduh, ini terlalu mudah sekali. Ini adalah buah naga dan pastinya kita lihat pengertiannya. Nah, ini dia. Cukup panjang ya. Oke, kita sedikit saja. Buah naga adalah buah dari beberapa jenis kaktus dari marga Hylocereus dan
Salenicereus. Buah ini berasal dari Meksiko. No, ini awalnya itu dari Meksiko. Jadi buah ini adalah impor, tapi di Indonesia pun sudah banyak dibudidayakan. Jadi kita banyak sekali mendapatkan ilmu dari game ini, dan ini game sangat bagus sekali. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Dan ini adalah apa nama tahun baru di Bali, Indonesia. Oke, ayo, ada yang tahu tidak? Hari yogurt nggak mungkin, hari kucing juga tidak mungkin, yaitu adalah hari raya Nyepi. Ada saja yang salah, mungkin dia bukan orang Indonesia, teman-teman. Oke, di sini ada pengertiannya. Nyepi adalah hari raya umat Hindu yang dirayakan setiap tahun baru Saka. Hari ini jatuh pada hitungan Tilem Kesanga 9 yang dipercaya merupakan hari penyucian dewa-dewa yang berada di pusat samudra yang membawa intisari amerta, air hidup. Untuk itu, umat Hindu melakukan pemujaan suci terhadap mereka. Jadi begitu teman-teman, pengertian dari hari raya Nyepi. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Dan di sini ada ini sains. Saya sangat tergiur sama sains ini, kayaknya seru. Nah, ini dia. Apa bahan utama dari pasta gigi? Nah, ini dia. Saya pernah mendengar ya, pernah tahu sedikit. Kalau kristal nggak mungkin, pasir juga nggak mungkin, jus pasti ini gelecingnya. Aduh, susah ini bacanya. Ada aja yang menjawab kristal. Sangat pintar dia. Hampir semua pasta gigi mengandung lebih dari satu bahan aktif, dan hampir semua dipromosikan dengan beberapa keuntungan bagi pengguna. Umumnya, pasta gigi yang beredar di pasaran saat ini adalah kombinasi dari bahan abstraktif, deterjen, dan satu atau lebih bahan terapeutik. Bahan abstraktif, susah sekali bacanya ya. Bahan abstraktif yang terdapat pada satu tube pasta gigi sebanyak 20-50%, umumnya berbentuk bubuk pembersih yang dapat memolis serta menghilangkan stain dan plank. Oke. Jadi pasta gigi itu bahannya yaitu glycol. Jadi untuk kalian kalau misalnya ada pertanyaan ya di sekolah, tapi pasti ada, ini pelajaran IPA sepertinya. Jadi jawabnya ini ya teman-teman. Ini sangat berguna sekali untuk kita semua. Oke, dan di sini ada harta karun. Nah, mungkin ini adalah tebak-tebakan. Oke, mari kita buka. Oh, ternyata kita disuruh memilih, teman-teman. Oke, kita mendapatkan koin, tapi ini juga saya nggak tahu untuk apa koinnya. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Di sini ada bola dunia. Nah, ini dia. Di negara manakah Mekah berada? Ayo, di mana? Apakah di Kuwait, Yaman? Yang tahu silakan komen. Pasti kalian tahu. Nggak mungkin ya kan? Jadi nggak usah komen lah. Arab Saudi. Oke. Dan di sini ada pengertiannya. Mekah atau Makkah Al-Mukarramah merupakan sebuah kota utama di Arab Saudi. Kota ini menjadi tujuan utama kaum muslimin dalam menunaikan ibadah haji. Di kota ini terdapat sebuah bangunan utama yang bernama Masjidil Haram dengan Ka'bah di dalamnya. Bangunan Ka'bah ini dijadikan patokan arah kiblat untuk ibadah salat umat manusia di seluruh dunia. Kota ini merupakan kota suci umat Islam dan tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi itu teman-teman, untuk kalian yang belum mengetahui apa itu Mekah. Jadi ini pengertiannya. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Oke, di sini kita mendapatkan apa ini, petunjuk ya. Anda mendapatkan satu prestasi baru. Emang saya pintar, jadi saya berprestasi. Tahu segalanya. Iyalah, saya tahu, kan saya pernah sekolah. Anda memberi 10 jawaban yang benar secara beruntun. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan lagi. Berarti saya selama ini sekolah tidak percuma ya. Masih ada yang nempel. Oke, mari kita lanjutkan lagi pertanyaannya. Ini paling atas nih, kasihan. Oh no. Buah apa yang ada di dalam gambar ini? Nah, ini dia. Saya tidak tahu. Nggak mungkin kiwi, babako, pitaya, feijoa. Oh no. Apa kiwi? Coba aja ya. Karena saya pernah dengar kiwi.
Jadi nggak salah gitu, kita coba kiwi saja. Oh bener, ternyata ini kiwi ya. Saya baru tahu karena ya selama saya hidup gitu ya, saya belum pernah makan kiwi gitu. Jadi maklum kalau saya tidak tahu. Kayak di sini ada penjelasannya, kita baca sedikit. Kiwi adalah sejenis buah beri. Oh, buah beri yang dapat dimakan di tanaman merambat berkayu dalam genus Actinidia. Actinidia asli berasal dari Shaanxi, Tiongkok. Jadi ini teman-teman untuk kalian yang belum tahu kiwi, dan saya juga baru tahu ini kiwi. Jadi kita sama-sama belajar ya. Jadi kita mendapatkan sebuah informasi baru lagi, dan mari kita lanjutkan lagi ke pertanyaan yang selanjutnya. Oke, di sini ada 1 2 3. Bentar-bentar ada informasi ya. Oke, tidak. Anda bisa mengubah tingkat kesulitan pertanyaan di menu pengaturan ubah sekarang. Oh, ternyata bisa kita. Berarti kita bisa mengubah kesulitannya ya. Oke, mungkin nanti saja. Tanggung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, ada 9 pertanyaan lagi. Mari kita habisi semuanya. Bahan apa yang digunakan oleh pembuatan tembikar? Oke, di sini sepertinya kalian tahu ya, ini dari apa? Nggak mungkin dari batu dan kayu dan kaca, pastinya tanah liat. Oke, betul. Dan di sini pun ada pengertiannya, kita baca sedikit saja, tidak perlu panjang-panjang ya. Yang penting kita tahu apa itu tembikar. Tembikar adalah alat keramik yang dibuat oleh pengrajin. Tembikar dibuat dengan membentuk tanah liat menjadi sebuah objek. Alat tembikar yang paling dasar adalah tangan. Jadi itu teman-teman tembikar. Ini seperti apa ya, guci ya. Dan ini tuh saya sering lihatnya itu di daerah-daerah Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Pas kita lagi mudik, pasti kalian sering melihat ini di pinggir jalan. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada gambar baru lagi nih. Oke, mari kita coba. Apa ini? Oke, ternyata itu adalah gambar untuk pertanyaan olahraga. Olahraga apa yang ada di gambar? Oke, pasti kalian tahu. Itu adalah bola voli, dan kita lihat apakah ada yang salah. Masih ada aja yang salah nih. Kalau bisa kalian lihat ini item-item kecil itu adalah orang yang menjawab salah. Coba masih bisa salah aja. Ya mungkin wajar ya, mungkin mereka baru lahir, nggak sengaja main ini mencet. Oke, tidak apa-apa. Oke, dan di sini ada pengertiannya. Bola voli adalah permainan olahraga yang dimainkan oleh 2 grup berlawan. Masing-masing grup memiliki 6 orang pemain. Terdapat pula variasi permainan bola voli pantai yang masing-masing grup hanya memiliki 2 orang pemain. Olahraga bola voli dinaungi FIVB atau Federation Internationale de Volleyball. Jadi itu teman-teman, pasti ini ada pertanyaannya di pelajaran olahraga ya. Jadi untuk kalian yang belum mengetahui, jadi ini sangat bermanfaat sekali. Oke, mari kita lanjutkan lagi ke pertanyaan yang selanjutnya. Dan di sini, nah ini nggak usah nih, ini harta karun paling kayak tadi lagi. Jadi kita nggak usah, langsung kita sikat saja semua pertanyaan. Kota apa yang merupakan ibu kota Malaysia? Oke, untuk kalian yang senang sekali menonton Upin Ipin, pasti kalian tahu ya. Untungnya saya tidak pernah menonton Upin Ipin, hanya ngintip-ngintip saja di saat adik saya lagi nonton. Jadi saya tahu sedikit. Jadi ibu kotanya itu adalah Kuala Lumpur. Oke, betul. Dan di sini pun ada keterangannya. Kuala Lumpur sering disingkat KL atau Kuala Lumpur, atau nama lengkapnya Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Adalah ibu kota dan kota terbesar di Malaysia. Kawasan wilayah persekutuan meliputi wilayah seluas 244 km. Kawasan wilayah persekutuan meliputi wilayah seluas sekian dengan penduduk sekitar 1,6 juta jiwa di tahun 2010. Wilayah metropolitan Kuala Lumpur atau yang juga dikenal sebagai Lembah Klang memiliki jumlah penduduk sebesar 5,7 juta jiwa. Jadi itulah teman-teman pengertian dari ibu kota Malaysia. Dan di sini kita banyak sekali mendapatkan informasi dari game ini. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Dan di sini ada 5 lagi. Oke, mari kita habiskan semua. Dan ini adalah apa ini? Dalam Islam siapakah nabi terakhir dan utusan Tuhan? Oke, untuk kalian yang mengetahui pasti kalian tahu ya, apalagi kalian sering ngaji pasti kalian tahu. Jawabannya adalah Nabi Muhammad SAW. Dan di sini pun ada pengertiannya, mari kita baca sedikit. Muhammad bahasa Arab
lahir di Mekah 570 Masehi, meninggal di Madinah 8 Juni 632 Masehi, adalah seorang nabi dan rasul terakhir bagi umat muslim. Muhammad memulai penyebaran ajaran Islam untuk seluruh umat manusia dan mewariskan pemerintahan tunggal Islam. Muhammad sama-sama menegakkan ajaran tauhid untuk mengesahkan Allah sebagaimana yang dibawa nabi dan rasul sebelumnya. Lahir pada tahun 570 Masehi di Mekah. Jadi itu teman-teman. Jadi kita harus sering-sering ngaji untuk kita mengetahui apalah itu agama Islam dan agama kita masing-masing. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Ini apa lagi? Alamak, ini dolar kuning nih. Ini harus di sensor ya. Berdasarkan kitab Kejadian, Hawa diciptakan dari tulang selangka Adam, tulang pinggang Adam, tulang rusuk Adam. Sepertinya tulang selangka. Sepertinya tulang selangka ya, sepertinya. Oke, betul. Salah, ternyata tulang rusuk Adam. Oke, maaf ya teman-teman, saya juga baru mengetahui. Jadi ternyata jawabannya tulang rusuk Adam. Oke, dan di sini ada pengertiannya. Hawa adalah tokoh dalam agama-agama Abrahamik. Dia merupakan istri Adam. Kitab Kejadian dan Hadis menyebutkan bahwa Hawa diciptakan Allah dari tulang rusuk Adam. Bersama Adam, Hawa tinggal di surga atau Taman Eden. Namun karena memakan buah terlarang, yaitu buah kuldi, keduanya akhirnya diusir dari sana. Hawa dipandang sebagai Ummul Basyar, ibu umat manusia, kerap disalahkan atas peristiwa kejatuhan manusia. Kisah Hawa merupakan bagian Alkitab paling berpengaruh dalam dinamika gender dan identitas di Barat. Jadi begitu teman-teman, dan ternyata kita emang harus belajar lagi ya, dan saya pun baru mengetahuinya. Oke, mari kita lanjutkan. Salah satu tidak masalah. Masih ada 3 lagi, mari kita borong. Kapan burung hantu paling sering berburu? Pasti malam lah. Namanya aja burung hantu. Hantu kan seringnya malam-malam. Mana ada hantu siang-siang? Betul? Betul. Malam. Oke, betul. Dan di sini ada pengertiannya, mari kita baca sedikit. Burung hantu adalah kelompok burung yang merupakan anggota ordo Strigiformes. Burung ini termasuk golongan burung buas, karnivora, pemakan daging, dan merupakan hewan malam, nokturnal. Seluruhnya terdapat sekitar 222 spesies yang telah diketahui yang menyebar di seluruh dunia kecuali Antartika, sebagian besar Greenland, dan beberapa pulau-pulau. Jadi itu teman-teman pengertian burung hantu, dan mungkin di Indonesia ada tapi tidak banyak ya, tidak berterbangan ke sana sini, karena yang kita sering lihat itu burung gereja ya, di yang sering berkeliaran itu, dan burung hantu pun jarang. Tapi kalau seandainya burung hantu berkeliaran di langit-langit Indonesia, sepertinya itu sangat bagus sekali ya, dan pastinya juga banyak ditangkap. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Oke, tinggal 2 lagi. Apa nama barang yang ada di gambar berikut? Ini bukan barang, namanya apa ya ini ya? Rempah-rempah ini, kayu manis, betul? Oke, betul. Dan di sini ada sedikit artikel dari kayu manis. Kayu manis ialah sejenis pohon penghasil rempah-rempah, termasuk ke dalam jenis rempah-rempah yang amat beraroma, manis dan pedas. Orang biasa menggunakan rempah-rempah dalam makanan yang dibakar manis, anggur panas. Kayu manis adalah salah satu bumbu makanan tertua yang digunakan manusia. Bumbu ini digunakan di Mesir kuno sekitar Jadi di Mesir kuno berarti awal adanya kayu manis itu, awalnya itu berarti kayu manis ini berasal dari Mesir. Oke, mari kita lanjutkan lagi, dan ini tinggal 1 pertanyaan lagi. Naik peringkat, ya alhamdulillah saya naik peringkat 2 teman-teman. Oke, di sini ada di manakah badut tampil? Pasti kalian tahu ya, mungkin di rumah sakit, pabrik, apalagi orang kerja ada badut. Toko mungkin kalau dia mengundang badut. Yang pasti ya di sirkus. Nah, dan di sini ada sedikit artikelnya.
Sirkus adalah sekelompok orang yang berkelana untuk menghibur penonton dengan akrobat-akrobatnya, badut, binatang terlatih, aksi trapeze, berjalan di atas tali, juggling, sepeda roda satu, dan lain-lain. Kata ini juga berdeskripsikan kegiatan yang mereka lakukan, yang biasanya merupakan atraksi atau aksi-aksi yang dipadu dengan musik. Jadi itu teman-teman pengertian dari sirkus. Dan kalau di Indonesia sirkus itu jarang ya, adanya itu paling teater-teater ya, dan jarang sekali ada sirkus-sirkus di Indonesia. Oke, kita sudah menyelesaikan semuanya dan selesai. Oh belum, apa ini juga harus? Oh iya, sepertinya ini juga harus teman-teman. Oke, kita dapat lagi. Gak pernah kena zong, kita hebat sekali. Memang saya tuh jago untuk menebak. Setelah itu apa lagi? Oh, pencet ini teman-teman. Dan di sini kita mendapatkan pertanyaan bonus. Mari kita jawab, pasti kita tahu. Gunung berapi di Indonesia di gambar ini disebut apa? Anak Krakatau. Pastinya anak Krakatau ini. Karena yang lain-lainnya ini saya nggak pernah dengar. Betul kan? Betul. Dan di sini ada sedikit artikel. Pulau Anak Krakatau adalah pulau vulkanik kecil, anggota dari kawan Krakatau, yang berposisi di antara Pulau Sertung dan Pulau Rakata kecil atau Pulau Panjang di sisi timurnya. Tampilan pulau ini didominasi oleh gunung api yang masih selalu aktif, yaitu Gunung Anak Krakatau. Jadi itu teman-teman pengertian dari Anak Krakatau, dan sekarang pun gunung berapi ini masih sangat aktif. Dan kadang-kadang juga suka erupsi ya, kita bisa melihat di berita-berita. Jadi semoga saja tidak ada korban jiwa dari aktifnya gunung berapi ini. Oke, selesai. Setelah itu apa lagi? Oke, naik terus, mantap. Dan kita menyelesaikan dengan sangat sempurna ya, hampir sempurna, 95%. Karena kita tadi salah satu saja, tidak apa-apa, kita harus belajar lagi. Level 1 selesai, dan setelah itu hadiah ganda nggak perlu lah. Oke, setelah itu kita lanjut ke level 2 dan kita lihat ada berapa lagi di sini. Wow. Banyak sekali teman-teman. Nggak mungkin kan kita harus menamatkan game ini. Alamak. Wow, ini banyak sekali ya untuk kalian. Saya sangat merekomendasikan game ini untuk kalian karena banyak sekali pengetahuan di game ini dan banyak sekali. Banyak ya. Ini nggak kelar-kelar. Coba kita lihat sampai berapakah ini mentoknya. A few moments later. 1000 lebih. Oke, ini sangat banyak sekali. Jadi saya sangat merekomendasikan game ini untuk kalian semua yang ingin belajar sambil bermain. Karena banyak sekali pengetahuan yang ada di game ini dan kalian bisa mencari banyak sekali informasi di sini sambil bermain. Dan hitung-hitung ya, gabut-gabut kita belajar ya, daripada gabut nunggu antrian gitu ya. Daripada kita gabut bengong-bengong gak jelas. Jadi kita bisa main game ini sambil mendapatkan pembelajaran dan ilmu baru. Jadi ini sangat bagus sekali untuk kalian, dan nanti linknya akan saya taruh di deskripsi ya. Jadi kalian bisa lihat di situ dan kalian bisa download di situ. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton, dan semoga konten ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan kita akan jumpa lagi di next video. See you.